Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Umi hormati Ustadz, Kiai, Ustadz Hilal, kemudian para bunda semuanya, dan yang Umi cintai adalah anak-anakku yang ada di Mahat Tarmizi Jusma Al-Mubarak Cinere ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini. Semuanya on the spot. Jadi saya senangnya itu menjalani sesuatu sesuai dengan kehendaknya Allah. Ketika Allah berkehendak, tadi pagi saya dari kemarin pengen nelpon, tapi saya nggak mau nelpon karena kajian kami, saya setiap bulan bertemu dengan ibu-ibu ini semuanya. Ini grupnya menamakan Bidadari Surga, karena memang itu tujuan utamanya, pengen jadi bidadari di surganya Allah. Jadi ketika satu punya visi untuk jadi bidadari surga, maka otomatis misinya akan melakukan hal-hal amal-amal yang menuju kepada itu. Dan menemani bunda-bunda ini, Masya Allah, persahabatan yang kurang lebih hampir 4 tahun yang berjalan, berawal dari Al-Quran. Jadi sama-sama ingin sama-sama membaca Al-Quran, kemudian naik level memahami Quran, terus akhirnya sekarang mau menghafal Quran. Jadi memang butuh tahapan. Saya sebenarnya ini lagi dalam keadaan dengar ceramahnya Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Di ujung ceramah itu membuat air mata ini keluar, karena sebenarnya inilah yang mendasari saya diminta sama Allah agar diberikan jalan untuk bisa berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada para ibu. Karena terakhir tuh kena saya hijrah itu diawali dengan mendapatkan satu hadis Rasulullah yang mengatakan kalau wanita itu banyak di neraka. Jadi sehingga ketika saya menyadari dalam hadis itu wanita banyak di neraka, membuat saya sendiri langsung untuk tazkirah buat saya. Ya Allah, bagaimana agar saya tidak menjadi penduduk neraka itu dan tidak pula kepada wanita-wanita lainnya. Jadi berikan saya kemampuan ya Allah, berikan saya kemudahan, sama-sama saling menyemangati di dunia ini agar kami nggak akan jadi penduduk neraka nantinya. Maka itulah yang tekad yang mengawali pengen dakwah itu kepada para wanita, karena kami menyadari wanita ini banyak, tapi dalam tanda kutip ya bodoh gitu lah. Karena kan dari zaman jahiliyah itu kan wanita itu bodoh gitu, sehingga lebih jihad laki-laki, semuanya laki-laki lebih dapetinnya. Tapi giliran kami wanita, apa yang bisa kami lakukan? Sementara nggak ada orang yang mau memberitahukan hal-hal ilmu-ilmu kebaikan kepada kami. Makanya kalau dicari sekarang ustazah padahal wanita itu banyak ya, tetapi yang menjadi yang bisa menyampaikan gitu, yang berdasarkan kepada ilmu dari Allah dan Rasulnya, sulit untuk dicari gitu. Sementara yang saya lihat adalah kenapa pengajiannya ibu-ibu selalu menjadi sorotan akhirnya di negara kita ini, karena nggak ada yang berubah. Ikut kajian tapi nggak ada yang berubah dari amalnya, yang hanya sekedar datang, kemudian duduk, dengar ceramah, keluar masjid, lupa semuanya. Nggak ada catatan
apapun yang akan bisa merubah amal soleh. Bahkan sampai di tengah jalan pun jilbabnya dia bisa buka, dia bisa ngobrol seenaknya, nongkrong di warung, kemudian nanti anaknya bandel dicubitin gitu kan. Jadi apa yang berubah dari wanita yang mengaji, mendengarkan pengajian? Ini kayaknya PR buat kita semuanya di negara ini, agar wanita-wanita ini bilang, ya Allah jangan bodohi kami para apa yang tahu dengan agama gitu. Maka disitulah saya tekad, saya mau belajar. Ya Allah berikan saya ilmu, saya belajar, dan diawali belajar saya adalah dari Al-Quran, karena saya tahu di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kita manusia, pembeda, kemudian furqan buat kita, sehingga itu yang saya pelajari yang paling pertama. Jadi belajar menghafal Al-Quran beserta artinya, memahami maknanya, kemudian akhirnya bisa merubah diri sendiri dulu, merubah diri sendiri. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang-orang yang sering ngumpat, sering mencela. Nah, itu mulai itu ngerubah ke diri sendiri. Satu ayat resapi kemudian dirubah. Akhirnya setelah kok nikmat ya, setelah dirubah gitu. Maka itulah yang mendasari setelah ilmu ini. Kalau di Kauni, Ustadz Bobi itu selalu mendorong kami, kalau walaupun satu ayat sudah sampaikan, insya Allah. Jadi itu yang membuat saya kuat terus bersama Kauni. Udah tahun berapa, 2017 bersama Kauni, alhamdulillah sampai saat ini. Dan itu yang membuat saya kuat. Dan satu visi saya pengen kami semuanya wanita ini adanya di surganya Allah, bukan di nerakanya Allah. Karena begitu banyak pengorbanan seorang ibu dengan 3 tahapan, mengandung, melahirkan, membesarkan. Tetapi alangkah sayangnya jika wanita-wanita yang dimuliakan Allah ini harus berada di nerakanya Allah. Itu yang membuat kami tekad. Akhirnya saya sampai saat ini bisa berteman, dari pertemanan misalnya yang 10 orang, nanti 10 orang ini punya lagi sahabat, akhirnya kami berteman lagi dengan Al-Quran. Terus saat ini alhamdulillah saya punya pertemanan di 20 grup majelis taklim, dan 20 grup itu kurang lebih ada 300 sampai 400 orang, dan itu berkutat dengan Al-Quran. Jadi bertahap semuanya, jadi melihat kemampuan, karena yang ini baru masuk tahapan baru membaca, ini tahapan baru baru belajar di tahsin tajwid, ini tahapan yang sekarang udah hafalan. Dan alhamdulillah ini Bidadari Surga udah sampai tahapan yang naik kelas lagi, udah berani tampil ke depan sekarang. Tadinya masih malu-malu, sekarang tampilkan dirinya, coba sampaikan ayat-ayat Allah itu, dan rasakan betapa nikmatnya ayat-ayat Allah itu masuk ke dalam hatinya kita. Sehingga mudah-mudahan tadi ceramahnya Ustadz membuat teman-teman semuanya, ibu-ibu semakin kuat bahwasanya Al-Quran akan menjadi sahabat sejati kita hingga nanti kita sampai di surganya Allah, diantar tuh sama malaikat sampai kita mendapatkan surga. Dan pengennya masuk mana Bun? Kalau ibu-ibu kalau ditanya pengennya surga Firdaus, tapi insya Allah mudah-mudahan amalannya terus menuju kepada surga Firdaus. Dan untuk anak-anakku semuanya, berbahagialah dirimu yang dari umur 12 tahun, 13 tahun sudah mendapatkan hafalan Quran dengan memahami artinya. Bandingkan kami, ibu-ibu yang sudah usianya 40, 50 ke atas, baru menyadari bahwasannya Al-Quran itu betul-betul hari ini. Tapi kami bahagia karena kami bisa berbaur, Ananda bisa membacakan ayat-ayat Allah, dan kami pun alhamdulillah juga sama-sama bisa membacakan ayat-ayat Allah semuanya dengan izinnya Allah.
Semoga anak-anakku semangat ya. Kalau kami di umur anak-anak yang sekarang, pasti kami udah lebih getol lagi kayaknya. Makanya ini adalah anak-anak yang luar biasa, dapat kesempatan masih di umur yang belasan tahun, tapi sudah berteman dengan Al-Quran. Ini penyesalan kami para ibu, umur sampai 40, 50, kemana aja gitu loh. Jalan kemana-mana, tanpa memahami Al-Quran. Tetapi Alhamdulillah, baru 4 tahun berteman, itu rasanya udah puluhan tahun rasanya kita berteman. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi saling menyemangati. Kami menyemangati anak-anak, anak-anak menyemangati kami, dan kita sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kalam Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Barakallahu fikum, sehat walafiat semuanya anak-anakku, tetap semangat ya, dan insya Allah kita sama-sama berfastabikul khairat menuju ke surganya Allah yang paling tinggi. Nanti kita sama-sama main-main ya, nanti silaturahim ke surga ini semuanya gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Bapak-bapaknya boleh datang nanti kalau udah ke surga nanti kan, tapi bapak-bapak udah lebih banyak bidadarinya nanti ya, begitu ya. Jadi kayaknya iya, jadi kayaknya udah lebih banyak bidadari di surga gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khair ilmunya, barakallahu fiik. Dan untuk Ustadz Hilal, terima kasih banyak untuk penerimaannya hari ini. Mohon diterima juga sedikit berbagi dari kami, rasa cinta kami sama anak-anak, itu aja. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.